Hai, Ya, halo Manda, hai. hai, hai. Apa Apa kabar? kabar? Aku banget. Iya, gimana kabarnya Manda? Masih bertahan Iya, sampai nggak nyangka juga sih ternyata aku orang yang biasanya tukang ngider tapi bisa diem di rumah. iya ini kayak waktu terlama terpanjang di rumah ya kayaknya di saat-saat ini Iya. nih. Iya, iya. Heeh. Terus ngapain aja mengisi waktunya di rumah? Isi waktunya macam-macam dari tidur, Oke. bangun, goleran di kasur, nonton, sampai tiba-tiba jadi seneng beberes gitu yang biasanya agak-agak jorok ya anaknya. Terus tiba-tiba jadi tertarik punya vakum cleaner gitu. Semuanya divakumin gitu. Alat-alat rumah tangga ya. Heeh, jadi tertarik sama Iya. alat-alat rumah tangga. Oke, nah mau ngasih tahu juga nih buat semuanya, kita malam ini akan Siasat Sinema Live dengan topik di depan versus belakang layar bersama Rachel Amanda. Aduh, Iya, aku pressure nih. iya. Jadi mau ceritain juga sih kenapa dari kita kepikiran topik ini karena kan maksudnya udah tahu nih Manda emang udah sering main film, apalagi dulu dulu Hmm. dari kecil dari zaman sinetron juga udah tahu Manda kan. Terus Hmm. tiba-tiba waktu itu ingat banget di JAF 2018 pertama kali tuh ketemu Manda itu kan di JAF kebetulan filmnya Manda juga diputar di situ yang judulnya We Have No Idea yang baru Hmm. aja dirilis di YouTube-nya di Iya, YouTube-nya Peak Film ya. iya. Nonton ya. Iya. Iya. Nah, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol sih Manda di depan dan juga di belakang layar gimana. Hmm. Kayak gitu. Jadi ini santai-santai santai aja kita ngobrol ya. Kalau Oke. pertama penasaran nih, Manda tuh udah jadi aktor sejak kapan sih? Karena aku udah tahu nih Manda dari zaman kalau yang aku tahu ya sendiri udah dari Hmm. zaman sinetron Candy. Terus waktu itu Hmm. sempat ngobrol-ngobrol juga Manda tuh ternyata pernah di sinetron Tersanjung. Itu Betul. sebenarnya dari tahun berapa sih udah di sinetron atau Kalau pertama kali lah acting, di ya acting? untuk acting aku tuh pertama kali Mm-mm. tuh umur 6 tahun. Itu Oke. di sinetron pertama eh Indra Keenam sama Joshua Suherman. Oke. Oke, It- Indra Ganam. itu itu per 6 tahun. Karena sebelumnya Iya. aku tuh iklan, jadi emang kecemplung di dunia hiburan nih udah agak lama gitu. Karena awalnya aku iklan, terus tiba-tiba dilirik sama production house waktu itu ya, yang untuk sinetron, akhirnya diajakin untuk jadi adiknya Joshua waktu itu. Udah deh dari situ, habis itu berlanjut ke judul-judul lainnya. Oke. Nah, kalau kalau pas kecil tuh sebenarnya sampai akhirnya masuk ke acting tuh karena emang pingin sendiri atau diajakin orang tua apa gimana tuh awalnya? Hmm, kayaknya emang tertarik sendiri deh gitu. Karena kan awal awal banget tuh emang aku sebelum acting tuh aku iklan gitu. Iklan itu nggak sengaja sebenarnya karena ajakan tante gitu yang butuh Oke. talent anak kecil tiba-tiba kayak aku Mm-mm. masih 2,5 tahun ya ampun. Dua Aku sudah setengah tahun terjebak di masih kecil dunia banget ini. ya. Lama banget. Masih inget gak Jadi tuh? apa Masih iklannya? inget gak pengalaman syutingnya waktu umur 2,5 tahun? Sejujurnya lupa ya gitu Oke. ya. Yang akhirnya cuma bisa ngeliat contoh hasilnya doang gitu. Oke. Tapi dari situ kayaknya udah mulai banci tampil memang gitu. Yang awalnya orang tua justru khawatir aku terjun di dunia hiburan kayak gini gitu. Sampai iklan-iklan terus. Pas umur 6 tahun ditawarin sinetron, awalnya juga kayaknya karena ya udahlah coba-coba aja gitu. Padahal pada saat itu juga nggak tahu punya kemampuan acting yang mumpuni apa enggak gitu. Tapi karena karakterku juga waktu itu adiknya si karakter yang dimainin sama Joshua ini gitu dan Yep. yang anak kecil cewek cerewet centil ya nggak jauh-jauh amat lah sama gue pada saat itu Oh. gitu. Jadi kayak ya udah masuk deh gitu. Oke. Jadi lumayan mirip sama sama kamu sehari-harinya gitu ya berarti. Iya, pada saat itu ya centil banget. Iya. Nah, itu kan awal mula karena emang berarti suka tampil ya pas kecil. Mm-mm. Tapi kenapa sih sampai sekarang masih bertahan? Apa yang bikin kamu sampai sekarang masih bertahan sebagai aktor setelah sekian lama tuh berarti ya dari usia Mm-mm. kalau di acting berarti 6 tahun ya. 6 tahun. Sampai sekarang mungkin udah umur
Kamu Hampir, berapa sih, aku 2000? 25, hampir 20. Iya, ya. Berarti ya udah 20 tahun. Apa sih yang membuat kamu bertahan gitu di dunia acting? Hah, kenapa ya? Kayak dapet tawarannya itu deh. Nggak, ke aku juga sampai sekarang kayak nggak tahu pasti jawabannya apa sih gitu. Karena lucu juga karena dipikir-pikir tuh kayak aku nyoba nulis, aku nyoba ngapain gitu kan kayak berbagai macam bidang aku coba. Dulu pernah nyanyi juga gitu. Tapi emang nggak tahu kenapa acting tuh kayaknya sejauh ini ya satu-satunya skill atau kegiatan yang aku tuh belum bosan gitu. Kayak Oke. menjadi orang lain tuh buat aku menyenangkan karena otomatis aku bakal dapat experience yang gak akan aku dapetin ketika aku hidup ya udah jadi Amanda aja gitu. Ya sempat kepikiran Oke. enaknya acting, enaknya jadi aktor tuh kayak apa ya? Aduh lo bisa jadi jahat, lo bisa ngomong kasar gitu tanpa orang ngejudge gitu. Gitu sih kayaknya. Nah, kalau kalau tadi kan senangnya karena bisa menjadi karakter lain. Kalau selama ini karakter yang paling yang pernah kamu perankan dan kayak favorit banget gitu, kamu menjadi karakter itu yang mana nih? Aduh, yang mana ya? Iya, bingung juga soalnya semuanya suka ada serunya sendiri. Mungkin yang aku inget banget, yang berkesan tuh pas I Love You Om teh. Dulu pas Oh, aku I Love You Om. itu 2005 syutingnya Itu keluarnya film ya? 2000. Itu film gitu. Dan itu Oke. sebenarnya film kedua aku gitu. Tapi karena kayaknya di film itu juga aku baru baru kayak di titik kliknya gitu loh bahwa oh gue suka nih ternyata sama industri ini gitu. Untuk di film sendiri ya gitu. Siap. Dari Kalau situ film baru pertama kayak kamu apa? pertama tuh Heart. Heart aku kecilnya Oh, Kak Kanan, Irina Zubir. oh iya iya. Itu Oke, itu pertama pertama gitu. berarti ya. Nah, Di terus film. sejak akhirnya ke film, kamu sempet ya udah fokus di film atau sempet yang sambil sinetron lagi atau melakukan kegiatan lainnya? Nah pas awal-awal aku coba masuk film itu masih kayak paralel gitu sih sama sinetron karena kalau dulu kan masih weekly ya jadi nggak yang setiap hari syutingnya Oh, belum gitu. stripping yang setiap hari gitu ya? Belum 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 stripping. Zaman-zaman Candy tuh kayak termasuk awal-awal masa stripping deh gitu di sini gitu di Indonesia. Nah dulu tuh masih barengan. Terus pas akhirnya 2007 itu aku masuk Candy, tiba-tiba udah tuh dari situ karena Candy sistemnya mulai stripping, tayang setiap hari, eh, 7 tahunan tuh aku sinetron terus. Jadi dari 2007 sampai 2014 tuh full stripping. Sempet sekali film di PH yang sama gitu, tapi abis itu udah full stripping terus sampai 2014 gitu. Nah, baru di 2014 itu di titik ngerasa kayak, aduh, gue kok kangen film ya gitu. Hmm. Karena pernah punya experience yang menyenangkan juga dulu gitu ketika produksi. Dan em, ada titik di mana di tahun 2014 itu aku sempet casting film lagi dan kayaknya karena kelamaan 7 tahun syuting di mana apa-apa waktunya serba mepet dan kayak kita Hmm. nggak dikasih ruang yang cukup untuk explore, jadinya pas casting film tuh kayak kaku banget. Di situ aku baru panik sih kayak, hah ini gimana sih gitu. Kayaknya gue harus stop dulu deh gitu. Jadi Baru di makanya, 2014. oke. Abis itu baru decide stop dulu dan fokus di film gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau kamu sendiri kan udah acting sebenarnya dari kecil, tapi pernah nggak sih ambil kelas atau belajar acting secara formal ataupun informal selama ini? Pernah, cuman em, kalau yang khusus di luar sih kayaknya belum ya dan aku memang lagi ngerasa butuh gitu sekarang. Biasanya kelasnya itu ya pasti kalau nggak pre-production produksi sih gitu untuk Oke. suatu film gitu. Mm-mm. Ada kayak misalnya yang dulu aku judul I Love You Om itu juga kenapa buat aku cukup berkesan karena pre-productionnya acting coachingnya tuh intens
banget gitu, sebulan full setiap hari, hampir seharian, dan semua cast yang terlibat benar-benar dikumpulkan. Jadi nggak, kalau mungkin kan kalau sekarang biar lebih efektif kayak ada dibagi-bagi grup gitu kan, Iya, gitu, ada iya. yang di grup. Kalau kalau pada saat itu hari itu semuanya harus ada gitu. Jadi emang Setiap beneran hari itu. setiap hari sebulan. Waktu itu di Bang Eka, di studio, di Sakti, Sakti Aktor Studio, dulu masih di Pancoran kalau nggak salah, sekarang udah pindah. Itu sih gitu. Paling kalau kelas di luar itu untuk acting sendiri, aku juga belum belum mulai lagi, masih nyari. Terakhir tuh paling ngambil kelas bareng Wahana, Wahana Edukasi, tapi itu Oh iya. kelasnya anatomi skenario untuk aktor gitu. Jadi belajar tentang skenario tuh gimana. Dan sadar banget bahwa aku masih, ya ampun, cara gue membaca skenario tuh ternyata masih 10% gitu. Belum bedahnya gitu ya, cara membedah Mm-mm. skenario gitu-gitu. Mm-mm. Oke. Nah, kalau kamu terlibat di film tuh kan pasti udah pernah kerja sama berbagai macam director nih selama ini. Kalau Mm-mm. bentuk kerja sama antara aktor dan director seperti apa sih yang kamu rasa ideal dan nyaman kamu lakukan gitu? Ah, idealnya ya. Iya. Kalau aku sih berharap ini sih, empathy sih. Jadi kayak aku punya pengalaman beberapa kali kerja sama sutradara yang kayak, misalnya deh, aku entah kenapa ya, aku tuh paling bisa ingetnya contoh terdekatnya tuh sama Yandi. Aku syuting sama Yandi itu dulu. Dan ini bukan film sih, waktu itu web series pertamanya Yandi. Dan em, apa ya? Jadi approach-nya tuh bukan cuma tentang teknik, bukan cuma tentang emosi apa yang diminta sama sutradara untuk disampaikan sama aktor gitu, bukan cuma tentang blocking, tapi kayak lebih obrolan juga tentang motivasi, eh, motivasi karakternya secara personal, dan bagaimana misalnya aku memandang karakter ini gitu. Jadi apa ya? eh, kita sama-sama berempati sama karakternya, dan aku sebagai Amanda juga dilibatkan gitu sama karakter ini gitu. Jadi kayak ngobrolnya tuh bisa lebih apa ya? Ya agak personal lah gitu. Oke. Ngulik background story-nya karakter itu kali ya, berarti. Mm-mm, mm-mm, Lebih lebih jauh daripada mencari tahu soal karakter itu kayak gimana. mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, di sini juga ada yang udah nanya-nanya nih ke Manda. Coba kita lihat ya. Wah, nanya apa? Iya. Nah, mungkin ini menarik pertanyaannya. Bagaimana perubahan dari Candy jadi Awan, Kak? Apakah prep di belakang layarnya sama? Kan ini sebenarnya kalau secara bentuk juga beda ya. Candy itu kan Mhm. sinetron, kalau Awan kan film layar lebar. Mm-mm. Perubahannya dari Candy jadi Awan. Satu, rentang waktunya udah cukup lama banget sih gitu. Iya, Udah uh, 12 udah berapa tahun. tahun? 12 tahun ya, lama banget. Udah 12 tahun gitu. Jadi Heeh. kayaknya udah cukup lepas juga sebenarnya gitu. Tapi secara produksinya sendiri juga pasti beda gitu. Kalau Candy kan walaupun sebelum kita mulai syuting episode satunya itu juga ada workshopnya gitu. Cuman yang aku ingat sih nggak seintens pre-production untuk film gitu. Salah satunya ya di Iya. produksi NKCTHI ini gitu. Jadi beda. Iya, pas di NKCTHI readingnya berapa lama tuh? Readingnya kurang lebih sebulan juga sih, Iya. sebulan. Dan kamu pas mengkulik karakter Awan apa aja tuh yang kamu lakukan pas di NKCTHI? Untuk jadi awan tuh aku awalnya nanya ke teman-temanku yang bungsu, karena in real life aku tuh sulung, aku tuh angkasa banget. Aku kakak pertama sekali gitu. Jadi penderitaan-penderitaan kakak pertama gue lebih relate deh gitu. Oke. Nah, dan kayaknya karena aku anak pertama di rumah, aku tuh cenderung lihat anak bungsu tuh juga kayak anak kecil gitu, yang nggak tahu apa-apa nih gitu. Makanya aku nanya-nanya ke temenku
adikku yang bungsu, yang seumuran aku lah gitu, yang gimana sih emang rasanya jadi anak bungsu di usia yang sebenarnya udah dewasa gitu, masih dianggap kecil kah, masih diatur-atur atau enggak gitu kayak Awan Mm-mm. gitu, atau ya pokoknya pendapat-pendapat anak bungsu tuh didengar nggak sih gitu. Terus karena Awan ini karakternya arsitek, kebetulan aku punya teman deket yang lulusan arsitektur gitu. Jadi aku sempet nanya juga ke dia gimana kerjanya, pace-nya gimana, secapek itu nggak sih jadi anak arsitek? Karena kalau yang aku lihat biasanya capek banget gitu. Terus apa lagi ya? Ngobrol sama Mas Angganya juga sih gitu. Kayak sempet ada sesi ngomongin tentang skenario, tentang Awan gitu sama sutradara. Oke, coba kita lihat pertanyaan lainnya. Oke. Iya, nah mungkin ini menarik juga. Apakah seorang introvert bisa luas tampil menjadi seorang aktor? Kalau Manda sendiri ekstrovert atau introvert? Aku kayaknya lebih ke ekstrovert ya. Tapi makin kesini makin introvert sih. Nggak tahu Tapi kayak iya katanya itu bisa berubah sih, Jadi extrovert dan introvert. bukan bukan sesuatu yang asli ya gitu. Apalagi Iya, kalau misalnya teman-teman tesnya yang di online itu iya, kan sebenarnya alat ukur aslinya tuh ada yang lebih komprehensif tapi mahal, tidak gratis. Anak psikologi nih. iya. Oh iya, kamu Nah, kuliahnya psikologi ya? kuliahnya psikologi. Oke. Itu juga kuliah psikologi tuh backgroundnya juga karena sebenarnya pengen bisa nulis karakter. Jadi bukan karena mau jadi Oh, psikolog. tapi banyak ngobrol sama orang-orang, belajar psikologi itu akan berguna banget sih buat buat di film, apalagi kalau ternyata Hmm, mau jadi penulis atau director atau aktor pasti akan berguna banget. katanya Karena sih ya, cuman aku mm, sampai sekarang masih belajar. Introvert ya bisa lulus jadi aktor pas bisa sih gitu. Kayaknya aku punya beberapa temen yang introvert gitu. Dan em, tapi mungkin ya lebih ke manage energinya ya gitu. Karena kan introvert tuh bukan pendiam gitu, lebih ke bagaimana energinya lebih gampang ke drain mungkin kalau di tengah banyak orang yang mm-mm. produksi kan mau nggak mau orangnya biasanya banyak gitu. Nah, biasanya ya paling eh, cara memanage energinya ya kalau udah selesai kerja ya biasanya punya waktu sendiri gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa jadi aktor. Banyak kok aktor introvert. Oke, coba kita lihat lagi ya. Oke. Ada yang nanya, hmm, Oh, ada Angga. Hai Angga Yunanda. mungkin ini karakter Apa? yang diidamkan. Ini kan pasti kayak setiap aktor punya nih kayak cita-cita pengen memerankan karakter yang seperti apa gitu. Mungkin Manda juga punya yang selama ini belum pernah tercapai. Hmm. Dulu tuh kalau ditanya tentang mau jadi karakter apa tuh pasti kayak maunya jadi psikopat atau jadi antagonis atau Oh, sesuatu yang kayak apa ya? Ya ekstrim lah gitu. ya. Cuman makin Yang ke beda sini banget gitu ya. makin ke sini sebenarnya makin apa aja sih gitu. Karena kayak makin sadar bahwa kadang karakter yang biasa-biasa aja tuh susah banget. Maksudnya yang nggak punya trait ekstrim atau nggak punya Iya. apa gitu. Kemarin sempat ngomongin juga sih gitu sama waktu itu sempat ngobrol sama Aco juga gitu, Aco Tendri. Sebenarnya karakter yang susah tuh emang yang makin deket sama kita sih gitu karena kita jadi bingung gimana membedakannya ya gitu. Maksudnya mana yang gue mana yang enggak gitu. Jadi kayaknya karakter yang diidamkan sekarang spesifik sih nggak ada ya. Hmm. Mungkin biasanya kalau abis baca novel atau fiksi gitu. Jadi kalau ada novel Indonesia yang, aduh Hmm. ini difilmin gak ya gitu. Ada satu karakter yang kalau difilmin gue mau dong, gue pengen banget ini. Biasanya gitu. Ah, novel apa tuh? Em, Yang pengennya sih antara yang satu udah jalan lagi difilmin.
Oh iya, dan kamu main juga. Enggak. Yang satu Oh, oke. udah jalan. Kalau yang aku pengen sih, tapi nggak tahu akan difilmkan atau enggak ya. Novelnya Tante Leila sih yang Pulang atau yang Laut Bercerita gitu. Laut Bercerita sih udah ada film pendeknya sebenarnya. Cuman Iya. kalau Pulang atau Laut Bercerita dibikin feature gitu, sampai kayak tante aku ikut dong gitu. Nanya sama bilang sama penulisnya gitu. Oke. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah ngobrolin karir Manda sebagai aktor nih. Hmm, Kita juga mau coba ngobrolin karir Manda di belakang layar. Apalagi kan kebetulan filmnya Manda yang film pendeknya Manda bersama Aco kan hmm, baru aja dirilis di YouTube nih. betul. Gimana sih awal mulanya Manda bisa terlibat di film tersebut? Dan itu film pertama atau sebelumnya mungkin udah pernah ternyata terlibat di pembuatan film-film sebelumnya? Em, ini kalau mungkin aku kerja di belakang layar nih kedua ya gitu. Pertama banget itu 2013 apa 2014 aku sama temanku berdua itu menang XX1 Short Film Pitching Forum. Oke. Waktu itu masih kuliah dan Iya, iya. tapi pada saat itu tuh kayak lagi kepo-kepo banget sama filmmaking gitu karena biasanya yang acting terus Hmm. ih pengen deh bikin sendiri gitu. Akhirnya awalnya ikut kelasnya XX1 Short Film dan tahun itu adalah tahun pertama pitching forum dibuka untuk peserta kelas workshopnya gitu. Oke. Jadi awalnya tuh gak emang awalnya cuma mau ikut kelas, tiba-tiba loh kok ada pitching forum gitu. Iseng ikutan, coba diseleksi sampai 9 grup masuk, akhirnya yang menang 3, akulah salah satunya gitu. Oke. Jadi dari situ kayak ini jadi beneran ya kita bikin film ya gitu. Pada saat itu aku nulis dan ngedirect juga. Cuman yang ini filmnya belum keluar di YouTube. Oke, Masih aku tapi simpan. iya iya. Cuman Berarti sempet diputerinya di itu dong ya di XX1 Short Film Festivalnya diputer ya? diputar di tahun Ah, berikutnya di tahun gitu. 2013 berarti ya? Di 2014. Oh, Jadi aku ikut 2014. yang 2013, diputar di tahun Diputernya 2014. oke, dan itu kamu sebagai writer dan director. Mm-mm. Judulnya apa filmnya? Judulnya Listen, kayak lagunya Beyonce. Oh, terus Karena, genrenya apa tuh? Atau cerita nah, premisnya gitu mungkin premisnya. premisnya tuh pemuda buta yang pengen lihat hantu. Oke, menarik. Kayak Iya. kayak kayak apa ya? Terbayang tiba-tiba kayak terbayang fantasy, ada fantasinya kah? Iya, ya. Jadi pada saat itu akhirnya skripnya lebih diarahkan ke horror romance jatuhnya. Oh, horor. Oke. Nah, tapi pada saat itu ya mungkin karena aku lagi baru awal-awal masuk kuliah juga atau lagi pindah jurusan jadi kayak lagi chaos terus em, aku sih pada saat itu merasa script developmentnya tuh kurang mateng lah gitu. Hmm. Dan project ini sebenarnya megang dua, satu temenku cewek, di mana kita berdua tuh nggak punya background formal sekolah film sama sekali. Jadi kita nggak ngerti gimana caranya mengembangkan skenario, kita nggak ngerti premis tuh. Kita punya premis, cuman gimana ya caranya biar mateng tuh pada saat itu kurang lah, namanya juga baru belajar kan. Nah, Hmm. em, di situ juga sebenarnya aku mulai kontak lagi sama Aco. Jadi aku sama Aco tuh udah kenal lama. Tapi karena pada Hmm. saat itu aku anak yang, aduh gue nggak punya temen anak film, nggak tahu ngedit gimana, nggak tahu syuting gimana, gue dikasih dana, tapi gue harus ngapain dulu gitu. Dari situ, eh, kalau nggak salah itu aku minta bantuan Aco juga tuh untuk ikut eh, bantuin aku bikin filmnya. Ya udah deh. Terus ternyata jadi sutradara pusing ya. Jadi kayak gue belajar lagi deh. Ntar deh gue acting dulu lagi deh gitu. Cuman experience-nya menyenangkan dan belajar banyak hal banget sih. Oke, waktu itu yang main siapa filmnya? Kalau yang Yang film Listen. eh, Wafda,
Wafda Oh iya. Saifan. Oh iya. Wafda itu jadi mudanya, yang jadi hantunya itu Ayudhya Wing Slamet. Oke. Dan Dan- itu uh, Iya. sebagai sutradara, maksudnya sebagai orang yang bekerja di belakang layar, akhirnya merasakan banget sih bagaimana stresnya mengatur schedule dua aktor. Jadi kayak, ya ampun, ternyata gini ya rasanya kalau ada orang produksi pusing nanyain schedule gue gitu. Karena gimana nih, yang ini udah lock, tanggal ini udah lock, tiba-tiba aktornya nggak bisa gitu. Akhirnya berjodohnya mereka. Oke. Semoga bisa segera dirilis di YouTube yang ini ya. Amin. Penasaran sama filmnya. Ya. Nah, kalau Manda mungkin bisa ceritain sedikit tentang film We Have No Idea, mungkin kalau pada yang belum sempat nonton di YouTube premisnya. Hmm. Em, Premisnya tuh jadi ada dua mahasiswa film gitu yang butuh dana segera untuk tugas akhir, tetapi karena keterbatasan dana dan kayaknya itu masalah semua anak produksi ya gitu, Iya, apalagi anak kuliahan, iya. akhirnya dua anak ini memutuskan untuk ikut lomba film di luar kampus gitu dalam rangka untuk menggalang dana gitu. Sebenarnya sih sederhana itu aja gitu, tapi kayak tiba-tiba karena bikinnya sama Aco kan gitu, jadi Hmm, Aco punya pikiran untuk iya gue mau bikin cerita juga tentang dua anak ini, tapi misalnya secara cerita, secara editing gue nggak mau ikutin pakem-pakem kampus lah gitu. Jadi ini freestyle aja ya sebenarnya, kayak oh, kita bikin karena pengen bikin aja gitu. oke. Nah, yang menginisiasi ide ini pertama tuh kamu atau dari Aco apa gimana? Kalau yang film We Have No Pertama, Idea ini. lupa kayaknya pertama Aco deh, karena ide ini tuh awalnya kayaknya muncul justru karena kita tuh lagi ngobrol panjang banget gitu, jadi lagi ketemuan terus eh Aco curhat tentang sesuatu, aku curhat tentang sesuatu, tentang gimana proses film, gimana Aco cerita tentang film-film apa yang baru dia tonton gitu. Aku juga, terus tiba-tiba ya muncullah gitu si ide tentang dua anak film yang mencoba nyari dana ini gitu, tapi dengan dua orang yang karakternya sebenarnya cukup beda gitu. Yang satu punya idealis tertentu yang secara knowledge tuh luas banget lah gitu, anak ini nonton film-film festival, film-film Eropa Timur gitu. Dan satu lagi karakter Dinda ini nih, em, karakter-karakter yang nyata juga gitu, bahwa eh, justru ya gue datang untuk kuliah film tuh biar ngerti, karena biasanya gue nonton drakor gitu, biasanya gue nonton em, film-film action Transformer dan sebagainya gitu, jadi kayak kita pengen nge-capture ada dua orang ini aja gitu yang beda. Oke. Nah, itu karakternya tuh director dan produser kan ya di film ya? Mm-mm. Iya. Dan Nah, kalau di beneran. sini, iya. Dan, oh iya, kalau di film ini kan kamu terlibatnya sebagai co-writer dan juga produser juga ya di film ini. Mm-mm. Kan writernya tuh berdua berarti bareng Aco. Itu proses penulisannya gimana tuh waktu bareng Aco? Karena berdua, Jadi apakah teknisnya ngobrol bareng kah atau menulis bersama? ngobrol bareng, dan sebenarnya kita ngetik tapi ada pada pas Oh, oke. gitu. Jadi Jadi ngetiknya bersama beneran ya? ngetiknya bersama gitu kan. Hah? Sekarang sudah ada teknologi bernama Google Drive gitu kan, Google Ya. Docs yang Yang bisa online. diedit bersama ya? Betul, tapi Aco baru tahu tuh. Sorry ya, Cok, gue jadi membongkar lo gaptek sebenarnya. Dari situ sih gitu kita coba develop si karakternya Adam ini gitu, si Dinda. Jadi awalnya ya kita tulis random dulu aja. Yang kita tulis pertama kali sih emang tentang background si dua orang ini sih gitu. Adam nih siapa gitu, Dinda nih siapa. Oke. Terus habis itu baru kita mulai masuk ke adegan sama dialog gitu. Oke. Kan kalau kalau aku sendiri udah nonton filmnya 2 kali. Oh. Jadi dulu pertama tuh nontonnya dikasih Aco kayaknya linknya deh. Terus yang Hmm. habis itu nonton pas di YouTube-nya aku udah nonton lagi. Ini kan aku Hmm. ngeliat filmnya cukup banyak nih dialognya. Itu dialognya tuh semuanya scripted kah atau yang kayak improvisasi waktu syuting? Hmm, sebenarnya sebagian besar tuh scripted,
Tapi ada hal-hal kecil yang jatuhnya jadinya ya improv sih gitu, nggak ada di skenario, cuman ya udah kita lihat aja situasinya gitu. Kayak misalnya apalagi kalau syutingnya di tim kan, kita ketemu orang-orang yang sebenarnya siapa aja deh yang lagi ada di tim sini deh kita ajak-ajakin gitu. Nah yang bagian-bagian itunya sih yang improv, Oh, jadi sama bayangkan, beberapa dialog juga. bayangkan tuh jadi kan di situ ceritanya waktu yang di seputaran tim ketemu sama banyak orang itu berarti semuanya spontan ketemu di lokasi berarti. Nggak semuanya sih, Oh, dua orang em, scripted, yang satu enggak. oke. Oke. Nah, kalau biasa kan kamu berarti meranin, kalau misalnya di sebelumnya meranin karakter yang emang diciptakan oleh orang lain nih, kayak diciptakan oleh writer dan director ya. Kalau di sini kan berarti kamu ikut menciptakan karakter ya. Apa sih Hmm. rasanya meranin karakter yang emang kamu ciptakan sendiri? Lebih enak kah karena kamu udah tahu detailnya? Em, Menyenangkan sih gitu. Karena mungkin ada detail-detail yang bisa aku tambahin sebenarnya gitu. Kayak misalnya waktu itu aku bilang sama Aco, Cok, menurut lo Dinda nih orang apa kalau bentukannya kayak gue gitu. Pasti kan orang-orang kalau nggak ngiranya biasanya kalau nggak Bandung karena kulitku putih gitu, Ya, atau biasanya Padang. oke. Terus ya udah pada saat itu so idenya aku aja gitu bahwa oke, mau nggak kita bikin karakter gue yang orang nggak akan nyangka gue orang Batak gitu. Makanya namanya jadi Dinda Siregar ya. Betul, dan dialog sama nyokap yang di kampung itu juga akhirnya pakai bahasa Batak gitu. Kebetulan kan Oke. aku punya beberapa temen deket yang memang orang Batak, jadi ya udah aku pergunakan saja mereka. Kayak tolong dong translatein nih dialognya, tolong rekamin suaranya kalian kalau ngomong tuh gimana gitu. Oke. Jadi Jadi kayaknya kayak karena hmm, tidak punya ruang eksplorasi yang lebih kali ya gitu, karena kita yang iya. nulis juga. Kalau sebagai kan kamu selain jadi writer juga terlibat sebagai produser di film We Hmm. Have No Idea ini. Nah, kalau Hmm. dengan dua produser lain ya, Hmm. keterlibatan kamu sejauh mana tuh sebagai sebagai produser di film ini? Hmm. Em, dari segi dana pasti gitu. Oh Ini ya, proyeknya cukup gerilya dan apa ya? em, dari segi itu, terus gimana kita misalnya mau menentukan kita ngajak siapa aja gitu. Tapi memang linknya pasti yang lebih tahu Aco sih gitu. hmm. Maksudnya Aco juga udah punya pikiran untuk mau ngajak siapa siapa dan siapa. Ya udah lebih lebih kayak ngeset. Ya udah abis ini kita ngapain besok. Kalau nggak salah ya, hari ini kita punya skripnya, besok kita Hah? langsung kita langsung meeting Oke. berlima, besoknya langsung syuting. Jadi bener-bener kayak, ah Jadi ini cepet apa banget sih? ya? Gitu. Heeh, cepet banget gitu, karena maksudnya memang project ini kan dari awal bukan sesuatu yang ditujukan buat buat festival, buat apa gitu. Awalnya tuh buat yuk kita senang-senang aja yuk bikinnya gitu, tapi serius gitu. Yep. Ya udah dari situ itu sih lebih kayak membantu apa memanage tentang dananya juga. Maksudnya kayak kita Hmm. mau mau pakai seberapa gitu dan kita mau syuting di mana gitu. Walaupun Aco juga perannya juga besar untuk itu. Karena kan dia juga nggak produce juga. Ya. Nah, kalau tadi kan dibilang film ini intensi awalnya emang bukan buat festival, cuman sempet diputerin di JAV kan. Itu pertama kali atau sebelumnya Hmm. sempet diputerin di festival atau di acara lain gitu? Pertama kali itu kalau nggak salah diputar secara umum ya gitu tuh Yap. di Festchill Surabaya. Oh, Festival, oke. Okay. Di Di Festival Festchill pertama baru ke JAVS. di Festchill pertama baru ke JAV kalau nggak salah. Jadi masukin waktu itu Aco masukin ke Jav tuh juga iseng aja gitu. Kita masukin aja yuk gitu semuanya. Hmm. Dan memang nggak ada niatan untuk niat untuk ke sana kan. Jadi kayak yang Iya. masuk-masuk, enggak gitu. Ternyata alhamdulillah responnya baik. Akhirnya ketemu deh sama Kaflo. Iya. Nah, setelah setelah ke JAV sempet diputer di festival lain juga atau sempet diputer di acara lain? Sempat sih dari situ akhirnya ke beberapa festival gitu dan
memang di luar Jakarta sih gitu. Jadi Ya. kita sampai sekarang sampai akhirnya upload di YouTube tuh belum pernah ada pemutaran. Oh, pernah deh sekali pemutaran di Jakarta di aduh aku lupa acaranya, tapi waktu itu di Erasmus aja. Oh, di Erasmus. Oke. Pemutaran di Nah, Erasmus heeh. gitu. Sisanya sih waktu itu sempat di Malang, sempat di Solo kalau nggak salah gitu. Nah, akhirnya akhirnya kenapa nih mutusin buat dirilis di YouTube? Setelah udah masuk ke Um, beberapa festival, kan udah sempat berarti ke beberapa kota tuh ya. Akhirnya kenapa mm. mutusin buat di-upload, dirilis di YouTube? Tadinya sih sebenarnya kita pengen bikin ada screening gitu di Hmm. Jakarta gitu. Kita screening kecil lah, ngundang teman-teman kita atau mungkin orang-orang yang selama ini kepo pengen nonton We Have No Idea karena Ya. kita juga sebenarnya pengen ngerilis ada satu film kita yang belum keluar juga gitu. Tadinya kita pengen rilis itu bersamaan. Oke. Cuman em, karena tiba-tiba kan lagi ada pandemi ini gitu kan di luar Oh kontrol iya. kita juga. Terus akhirnya Aco juga sih yang tiba-tiba kepikiran ini apa kita lepas ke YouTube aja ya sekarang gitu. Sebenarnya sih obrolan ini tuh udah agak lama gitu bahwa kita akan masukin ke platform online. Cuman kebetulan kita ngerasa kayaknya waktunya yang pas sekarang gitu karena teman-teman juga lagi nggak bisa kemana-mana kan gitu. Kita juga nggak bisa bikin acara khusus. Jadi ya udah deh gitu teman-teman nonton Ki. Oke. Nah, kan sebenarnya ada beberapa beberapa pemikiran dari filmmaker yang filmnya udah pernah diputar di festival tuh mereka tuh kayak cukup anti kayak kalau filmnya tuh dirilis di YouTube. Kalau Hmm. pendapat kamu dengan hal ini kayak gimana, Manda? Em, Sebenarnya wajar ya dan kalau aku pribadi gitu ya, aku pun juga sempat punya perasaan kayak gitu gitu. Aco pun juga maksudnya punya pertimbangan akhirnya kenapa kita masukin di YouTube. Em, Cuman apa ya? Aku juga akhirnya mikir ya kita bikin karya juga pengen pengen bisa dinikmatin sama banyak orang gitu. Setelah setelah sekian lama, maksudnya bikinnya juga udah cukup lama, 2 tahun yang lalu. Terus memang kita juga nggak ada pikiran untuk ini emang filmnya akan kemana lagi ya gitu karena Hmm. memang proyeknya tuh dimulai dari rasa pengen bikin aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang ditargetkan untuk festival-festival besar. Dan kayaknya memang karena kita tahu filmnya menyenangkan, jadi yuk kita sebar aja deh gitu. Siapa tahu teman-temannya juga seneng gitu nontonnya. Kalau aku pribadi sih gitu ya. Oke. Kayak untuk bertemu lebih banyak penonton lagi sih pasti ya kalau di YouTube kan. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Tadi kamu kayak sempat bilang ada satu film lagi ya berarti yang belum sempat dirilis. Iya, masih masih di hold atau kayaknya editingnya juga masih ada yang kurang. Oh, jadi masih Masih di post post pro cuman production berarti. tapi masih tapi kita punya punya pikiran juga kayaknya akan kita rilis juga gitu di Oh, YouTube oke. Oh, di YouTube. gitu. Nggak coba dikirim ke festival dulu kah? Kemarin Buat sempat yang next ini. dikirim yang ini sempat dikirim ke Jeff Jeff kemarin gitu. Cuman Oh, nggak oke. masuk. Kayak karena Oh. temanya juga kayaknya beda sebenarnya. Terus Heeh. udah sih, tapi emang kayak sekarang ini kayaknya karena kita juga lagi belum punya pikiran untuk masukin kemana-mana dan karena kondisinya sekarang lagi seperti ini, jadi mungkin akan kita rilis ya. Karena ini juga shoot produksinya tuh awal tahun lalu Oke. Udah gitu. setahun berarti ya. Udah setahun juga Oke. gitu. Dan di situ Manda terlibat sebagai penulis juga kah? Nah, kalau ini proyeknya agak menarik karena em, sebenarnya aku aktor aja, Oke. tapi Aco tuh ngelepas aku banget gitu kayak lu terserah deh mau ngomong apa. Wah gila ya. Syuting apa nih gitu. Pokoknya Dialognya project bebas. ini bukan apa ya. eh, jadi skrip yang dibikin sama Aco itu nggak ada dialognya, Oh, cuman oke. keterangan. Jadi Ya, ya. di satu sisi ini kayak menantang banget buat aku Iya. gitu. Karena kebetulan syutingnya di Solo gitu.
Eh, dan aku ingat banget itu pas kita perjalanan ke Solo pun tuh bener-bener kita di kereta mau nyampe Solo tuh aku masih kayak, cowok ini kita mau syuting apa sih? Aku nggak ngerti. Terus ya udahlah, lo ajak ngobrol aja lah semua orang gitu di sana gitu. Dan ya gitu, jadi awalnya scene pertama yang diambil tuh aku sempat kayak kikuk gitu karena kayak ini harus interaksi gimana gitu. Cuman karena ya Aco udah mengarahkan juga dia mau scene ini tuh mau bercerita tentang apa gitu. Jadi akhirnya aku pancing lah orang di sana yang mau nggak mau tuh harus saling respon Oke. gitu. Eh. Nah, kalau 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 ke depannya dibuat nextnya, kamu masih tertarik pastinya dong buat di belakang layar ya, Pengen buat sih gitu. project-project ke Nextnya, depannya. mm Tetap nextnya tuh tetap kayak tetap jadi penulis kah atau tertarik yang lain selain jadi penulis? hmm, mungkin ya, mungkin produksi kali ya, produser kali ya. Cuman aku masih belajar banget. Ajarin aku dong. Aku aja masih belajar. Ntar kita belajar-belajar. Nulis sih, gitu. Kayak nextnya aja. Kalau jadi nih, harusnya Iya. mau mau produksi lagi gitu sama Aco. Dan aku bantu nulis dan ide cerita sih gitu. Karena sebenarnya pengalamannya tentang aku. Karena Oh, pengalamanku. oke. Dari cerita pribadi kamu berarti. Dari cerita jadi cuman masih berhubungan dengan filmmaking gitu. Jadi em, waktu itu sih Aco sempat ngajakin juga untuk ayo kita nulis dan mungkin kalau lo mau lo bisa bantuku di directing juga gitu. Oke. Karena project ini kemungkinan akan ada eh, child actor Oh dan iya. kayaknya gue butuh bantuan deh di era itu gitu Iya, iya. untuk menangani aktor child actor gitu. Berarti kamu tertarik juga di directing ya? um, Sebenarnya kayak seneng nyoba di mana-mana nih gitu. Makanya itu Iya. kayak belum kalau di belakang layar sendiri kayaknya aku belum punya posisi ajak gitu loh kayak Iya. lo sukanya tuh di mana sih gitu. Masih masih meraba-raba. Oke. Nah, kedepannya tertarik juga kan mungkin ke film panjang. Kali ini kan selama ini masih film pendek yang di belakang layar. Mungkin nantinya Hmm. kalau kedepannya ada kesempatan di film panjang kah, punya cita-cita ke arah sana nggak sih? Ada sih, kepikiran ada gitu. Ya. Tapi mungkin kalau untuk dekat dalam waktu dekat sih kayaknya masih film pendek dulu ya. Hmm. Oke. Kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan lagi Amanda ya. Boleh. Oke. Nah, Aku boleh baca yang di komen nggak ya? Ternyata ada yang masuk eh, di komen juga. boleh boleh. Ini dari oh ini ada juniorku. Yang Kak ini Am pernah capek nggak hidup sebagai aktor? Karena beda kehidupan di depan dan belakang kamera. Terus biasanya biar semangat lagi gimana? Love you. Capek jadi aktor? Sejauh ini sih belum ya. Mungkin bukan capek jadi aktornya ya gitu, tapi em, karena akhirnya jadi public figure itu sih yang oh ternyata orang aware gitu dengan keberadaan aku gitu dan sejauh ini sih aku nggak sampai merasa yang terganggu secara privacy gitu tapi tetap aja ada hal-hal yang harus kita jaga gitu misalnya di public space gitu terutama cuman kalau untuk jadi aktornya sendiri enggak justru biar semangat biasanya aku syuting jadi biar jadi orang lain dulu. Eh. Jadi kayak syuting tuh malah menambah energi buat kamu ya. Mm-mm. Pertanyaan lainnya Manda mau milih sendiri. Kok kamu bisa buka gak sih yang di pertanyaan banyak ini? Kalau questions kayak aku nggak bisa Oh deh iya, coba. Nggak coba bisa. aku bukain ya. Mm-mm. Hmm, nah mungkin ini menarik. Soal adegan nangis. Kan Iya, pasti, iya, iya. iya ya gimana tuh?
Nggak, malah pengen ketawa. Eh, gimana ya? Adegan nangis jago banget. Gimana menghayatinya? Kalau aku sih akhirnya balik lagi ke cerita ya gitu. Cuman mungkin ini lucunya beda ketika aku acting pas masih kecil sama sekarang gitu. Kalau dulu tuh pertama kali main sinetron, terus dapet adegan nangis, dan dulu tuh belum pernah kan adegan nangis, kayak stres banget. Hah, ini gimana sih caranya nangis gitu. Aku inget banget gitu, pada pada saat itu aku punya temen sama child actor yang Ya. nangisnya cepet banget. Terus aku tuh yang kayak, oh gimana caranya sih? Gue nggak bisa loh gitu. Nah, akhirnya kan diajarin gitu waktu itu, ada ya pada saat itu karena belum pernah ikut kelas acting gitu, ya akhirnya kan dibantunya sama sutradara gitu atau sama Ya. asisten sutradara. Dan akhirnya pada saat masih kecil tuh setiap adegan nangis pasti yang aku bayangin tuh kayak ditinggal orang tua, ditinggal temen, misalnya kayak punya anjing atau punya peliharaan yang disayang meninggal gitu. Maksudnya hal-hal yang mengerikan di kepala anak kecil pada saat itu tuh itu yang cuman bisa bikin aku nangis gitu. Hmm. Jadi adegannya apa, nangisnya kenapa gitu. Cuman kalau makin kesini pasti lebih mencoba into the scene sih gitu, kayak em, ceritanya tentang apa, dan ya aku mencoba mendalami itu gitu. Cuman ini juga sih yang sebenarnya agak apa ya, eh sema- beberapa orang bilang aku Iman itu jago banget nangis gitu, tapi sebenarnya itu agak mengganggu aku juga, kayak aku tidak hanya nangis loh guys. Kayaknya ini karena ini sih salah satunya, dulu sempat di sinetron stripping kan gitu di Candy, so ada Iya. masa-masanya tuh nangis mulu kerjanya, jadi kayak kesannya gue jago banget nangis ya, padahal emang skenario nya disuruh gitu, gue capek loh guys. Tuntutan ya itu sebenarnya nangisnya kan. Hmm. Oke, coba ya, aku liatin pertanyaan lainnya. Boleh, boleh. Hmm, ini kali ya, film paling berkesan dari Aduh, sekian banyak judul. banyak. Maksudnya, em, film paling berkesan ya. Dua Garis Biru berkesan. Em, yang I Love You Om berkesan. NKCTHI berkesan. Banyak sih. Mungkin apa ya? Dua Garis Biru juga berkesan sih gitu. Karena em, sebenarnya kenalan Mbak Gina tuh juga pas JAF kita waktu itu loh. Oh, oke. Pas JAF, terus kayak pada saat itu juga langsung diajakin gitu sama Mbak Gina. Em, tapi waktu itu aku tuh sebenarnya waktu itu aku diajakin jadi Dara. Oh, Nah jadi ini nih darah prosesnya malahan lucu ya. sih. Apa? Awalnya tuh malah diajakinnya jadi darah, jadi Diajakin jadi Dara gitu. oke. Terus tapi kan along the process kan, jadi udah sempet casting gitu, Heeh. udah ketemu juga. Em, tapi kan memang akhirnya Mbak Gina, di bayangan Mbak Gina bukan bukan ini Dua Garis Biru yang dia pengen gitu. Dan Hmm. akhirnya aku juga kayak oh ya nggak apa-apa banget gitu. Maksudnya eh, filmnya mungkin akan beda kali bentuknya kalau misalnya aku yang jadi Dara, mungkin gue Dara yang kuliah kali gitu, bukan Dara yang Iya. SMA gitu. Terus dan udah tuh pada saat itu aku sempet kayak oh ya udah nggak apa-apa banget gitu, maksudnya aku sangat ngerti bahwa oke gitu, Zara bagus banget gitu, Zara dan Angga. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, Mbak Gina tiba-tiba ngajakin aku lagi. Terima kasih ya Mbak Gina. Mbak Gina bilang kayak, gue tuh pengen banget man lo main di Dua Garis Biru gitu. Eh, lo mau nggak jadi kakaknya Bima gitu? Oh ya udah gitu. Kalau aku kan dasarnya senang-senang aja ya gitu, kayak oh oke gitu. Aku coba, ya alhamdulillah akhirnya masuk gitu.
itu salah satu produksi yang berkesan juga sih gitu karena eh, jadi Dewi itu juga menyenangkan banget yang kemunculannya tidak disangka-sangka orang terus Iya. um, dan aku seneng sih maksudnya mewakili apa ya mewakili karakter yang orang tuh sering banget gitu lihat di sekitarnya gitu maksudnya punya kakak dalam dalam background yang keluarganya juga cukup agamis gitu maksudnya cukup berpegang teguh dengan agama lah gitu tetapi ya kakaknya tuh semencoba-mencobanya ia menjadi muslimah yang baik gitu dia juga punya sisi yang kayak gue sebenarnya ngamuk karena gue nggak jadi nikah gitu bukan Iya. karena Allah karena Allah menghancurkan rencana gue sih yang bikin gue Iya. marah gitu itu sih serunya jadi Dewi. Iya, iya. Itu salah satu adegan yang cukup ngagetin sih di film ya, pas kakaknya balik terus marah-marahin adiknya. dan dan pada saat itu ya gitu kayak menjadi Dewi itu ketika aku marah sama Bima ya buat aku tuh nah itu dia mungkin lucu serunya jadi aktor adalah lo nggak tahu gitu ketika lo memainkan sesuatu dalam scene tertentu dalam timing tertentu gitu oh ternyata akan diketawain orang gitu padahal lo tuh sedih banget di situ kayak gue tuh beneran kesel loh di adegan itu gitu bukannya mau bikin lo ketawa gitu gue tuh beneran marah gitu tapi itu ketika orang-orang setelah nonton Dua Garis Biru tuh akhirnya memang responnya kebagi jadi dua gitu ada yang kayak aduh gila gue ngakak banget ngeliat kakaknya Bima karena uh, ya ya itu represent kakak perempuan banget gitu kayak gue kalau adek gue yang laki kayak gitu gue juga akan ngamuk yang sama gitu tapi ada yang sebagian kayak gue bingung kenapa orang di bioskop ketawa itu sedih coy gitu jadi wow seru sekali gitu ada Iya, respon yang apa beragam gitu iya. macam-macam. Ya kadang tuh satu adegan bisa orang bisa punya impresi yang beda-beda banget ya. Hmm. Ya, oke. Coba aku cekin ya pertanyaan lainnya. Sebenarnya masih banyak banget sih, cuman kan kayaknya nggak akan keburu nih kalau dijawab satu-satu ya. Mm-mm. Aku pilihin ya. Boleh. Wah, ini mungkin menarik. Kayaknya aku pernah sempet baca di Insta Stories kamu juga deh. Kayaknya soal Iya, hal iya. ini. Gimana gimana nih? Oh iya, aku jadi kayak Apa? sempet, Ini iya aku ini sempet ini baca sih. salah satu karakter yang aku sempat kepikiran sih gitu Ya, pengen karena em, gak tahu tiba-tiba kepikiran kayaknya seru ya gitu bisa bisa syuting atau kerja sama bareng child actor gitu. ya, Kayaknya karena pada dasarnya aku seneng anak kecil. ya, Tapi maksudnya ketika ketika anak kecil dalam konteksnya kerja bareng juga kan kayak gak gampang juga ya gitu. Maksudnya ya, nggak pasti sulit gitu. iya. Cuman ya kayak nonton Room, nonton kenapa tiba-tiba ngeblank gitu judulnya. Aku lupa deh satu film ini yang tentang anak dan ibu di rusun ini. eh Pokoknya produksinya itu for deh aku lupa apa ya. Hmm. Itu terus jadi kayak tiba-tiba kepikiran kayaknya seru ya gitu punya dapat karakter eh, ibu gitu karena cuman aku mikirnya ya kayaknya ibu yang seumuran gue aja yang bentukannya kayak gini gitu bukan ibu yang ditua-tuakan atau ibu yang kecil-kecilkan gitu. Iya, iya. Ya, ibu muda gitu kali ya. Iya Ya, ibu sebenarnya muda kan gitu tapi sebenarnya kalau dilihat kan umur kamu kan sekarang umur 25, maksudnya umur 25 kan sebenarnya kalau di udah banyak juga beberapa yang punya bayi gitu ya. nah cuman eh, pada saat itu gitu ya aku sempat ngobrolin ini juga sih sama Bang Ipang Irfan Ramli. Oh iya. Eh, karena aku tiba-tiba kayak bang aku pikiran ya gitu Hmm. pengen karakter ini gitu cuman aku kepikirannya dalam usia aku yang 25 sekarang anakku tuh udah 6 7 tahun gitu berarti kan dari situ aja udah bisa dikulik tuh berarti Iya. ya dia melahirkannya udah umur berapa ya kenapa ceritanya Hmm. gimana gitu dari situ tuh bisa ngalir gitu. Ya background story-nya pasti akan beda banget sih ketika ada ibu yang dia melahirkan di usia 18 tahun. Berarti kan kayak Hmm. langsung berimajinasi liar aja. Kayak Hmm. maksudnya background story-nya bisa macam-macam banget ya.
Langsung ngayal aja gitu kayak Iya, pengen gitu. oke. Oh iya, kita sampai jam 8 malam ya, Manda. Jadi 4 menit Oke, lagi. oke. Iya. Kalau nextnya Manda apa nih yang lagi dikerjakan? Ada yang tertunda gara-gara COVID gak? Untungnya sih enggak ya gitu. Ya. Untungnya udah beres juga gitu. Kalau nextnya sih em, harus rencananya sih web series gitu, tapi masih pilot juga projectnya gitu. Jadi masih menunggu. Terus kayaknya kalau jadi sih bakal ada drama radio sih. Ini juga sesuatu yang buat aku baru sih, karena aku Iya. sebelumnya belum pernah ikut drama radio. eh Kayaknya nanti untuk bulan puasa sih gitu. Tapi kan kita bikinnya dari sekarang. Bentar lagi kan kayaknya bulan puasa Iya, bulan gitu. puasa tuh udah April. Iya, jadi kayak, hah kok deket? Terus ya kita, tapi dalam suasana yang kayak gini pasti jadi tricky ya gitu kerjanya. Hmm, Jadi em, ya nggak sebebas kayak kita biasanya. Jadi iya ya benar-benar. lagi beradaptasi juga sih gitu dengan cara baru dalam kerja gini. Iya, sekarang ternyata semuanya bisa banget dilakukan secara online ya. Beberapa hal sih. Pasti ada Betul, aja Kak hal. Flo berarti jadi pre-production meetingnya PPM-nya jadi online dong? Iya, iya, enggak sih. Jadi beberapa hal ya kita meetingnya online. Cuman kalau buat yang film yang lagi kita kerjakan, jadi dipospon dulu. Kita beneran hold, kita Hmm, berhentiin, baru nanti lanjut lagi setelah keadaan lebih kondusif. Soalnya nggak mungkin banget ah, dilakukan sekarang. iya, 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 Ya, iya. syuting-syuting film panjang juga pada pada dipospon Banyak yang kan. telepon kan? Iya, yang lagi jalan pun kayaknya banyak yang tiba-tiba ya udah diberhentiin dulu sementara sampai waktu yang eh, belum ditentukan sambil ngelihat kondisi kali ya. Mudah-mudahan segera membaik ya kondisi ini, jadi biar pada syuting lagi, biar bisa ke bioskop Iya, lagi. kangen banget sih ke bioskop. Iya, aku pun. Aduh, aku tuh mengejar kayak udah seneng ada beberapa film Indonesia yang keluar terus kayak oke, mau nonton ini, mau nonton ini, tapi ya demi kebaikan bersama diundur dulu lah. Iya, sama sih. Ah iya, sama mau ngingetin juga buat yang lain. Jadi siasat sinema live di Studio Antelope itu ada setiap hari. Nah, besok itu Hmm. kita ada jadwal juga dengan topik sinematografi era digital bersama Anggun Adi atau Gunrok. Dia itu Hmm. DOP-nya Yowis Band. Ah, I see. Iya. Thank you ya Manda udah mau berbagi dan ngobrol-ngobrol sama kita. Terima Thank kasih you banyak waktunya. juga. Sehat-sehat selalu. Iya, stay safe and stay healthy. Stay safe, Thank you juga guys. semuanya ya yang udah ngikutin Siasat Sinema Live hari ini bersama Rachel Amanda. Thank you. Bye, Manda. Dadah, See you thank you. soon. See you. Yap.